Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ulimeza Dalaman Channel. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas soal barang KULI tentang field report atau bocoran ya untuk tes wawasan kebangsaan adik-adik yang baru-baru ini tes di PTK atau perguruan tinggi kedinasan. Oke, langsung saja ya adik-adik, let's check it out. Oke, soal nomor 1, cita-cita nasional bangsa Indonesia yang memberi corak kepada politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. B. Menentang penyerangan sepihak oleh Amerika Serikat. C. Mengirimkan pasukan ke wilayah konflik. D. Menjaga ketertiban dunia. E. Mendukung penyelenggaraan hubungan bilateral dan multilateral. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah D ya. Kenapa? Karena itu menjaga ketertiban dunia itu tertuang pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soal selanjutnya, Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku menunjang terciptanya kondisi tersebut. A. Memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. B. Memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik masyarakat. C. Menghilangkan perbedaan antara suku bangsa dalam beragama dan bernegara. D. Memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan. Atau E. Memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional. Nah, di sini jawaban yang paling tepat ada di opsi B ya. Kenapa? Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Sehingga kita tidak bisa memungkiri bahwa keberagaman tersebut merupakan salah satu hal yang dapat memicu terjadinya konflik horizontal ya. Karena perbedaan pandangan yang mungkin bisa jadi saling bertolak belakang dan dari masing-masing akan memegang pandangannya sendiri secara kuat, sedangkan dari sisi lain pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dalam pembangunan bangsa. Nah, sehingga diperlukan suatu sikap atau perilaku yang dapat memperkecil hal yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Next, Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam. Hal ini menyebabkan A. Indonesia sulit bersatu karena pemikiran tiap suku bangsa yang berbeda-beda. B. Menguatnya paham primordialisme. C. Kebudayaan tidak dapat dipadukan karena memiliki nilai budayanya sendiri. D. Setiap nilai-nilai kebudayaan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Atau E. Memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah E ya. Kenapa? Karena memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa ini merupakan hal yang sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 4, bangsa Indonesia yang memiliki ciri-ciri ramah, sopan santun, lemah lembut, dan senang membantu sesama merupakan pengamalan sila A. Persatuan Indonesia. B. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. C. Ketuhanan yang Maha Esa. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau E. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini jawaban yang tepat itu adalah masuk ke dalam sila kedua ya. Nah, unsur-unsur Pancasila itu ada sebagai berikut. Nah, saya langsung saja ya yang di unsur kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, arti kata adil ini adalah memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak mereka dan hak diri sendiri. Juga arti beradab yakni memiliki perilaku yang baik seperti
sopan santun, ramah, dan lain-lain. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi E. Oke, soal nomor 5, dengan latar belakang budaya, sejarah, serta kondisi konstelasi geografi, serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang wawasan Nusantara meliputi wawasan ke dalam dan keluar. Yang dimaksud dengan wawasan ke dalam adalah A. Bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional. B. Bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial demi tercapainya tujuan nasional. Atau C. Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbinanya dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan. D. Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya persatuan bangsa dan mengupayakan tetap terbinanya dan terpeliharanya keanekaragaman bangsa Indonesia. Atau E. Ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah C ya, di mana wawasan ke dalam itu bertujuan untuk menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik itu aspek alamiah maupun aspek sosial. Wawasan ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin ya faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa, juga harus mengupayakan tetap terbinanya dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi C ya. Oke, itulah tadi pembahasan soal dari FR atau bocoran TWK dari adik-adik yang sudah tes SKD ya, yang baru-baru ini. Nah, ditunggu FR selanjutnya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.